Apa ya? Bentar deh Mas, mikir dulu ya. Cari dulu. Masih oke ya? Oke Mas. Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amanda, saya bertugas sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Dedi Jaya Brebes. Untuk dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau biasa disingkat sebagai SPKFR atau yang dulu disebut sebagai SPRM atau spesialis rehabilitasi medik, itu sebenarnya dokter yang keilmuannya mengenai disabilitas dan fungsional, jadi kelainan pada fisik dan juga kelainan terhadap fungsional orang sehari-hari. Jadi untuk rehabilitasi medik sendiri itu tidak berdiri sendiri. Jadi rehabilitasi medik itu merupakan kerjasama tim, di mana di dalamnya terdapat dokter SPKFR-nya, kemudian terdapat fisioterapi, kemudian terdapat okupasi terapi, terapi wicara, ortotik prostetik, dan juga psikologi. Jadi memang fisioterapi dan rehabilitasi medik adalah satu kesatuan atau bisa dibilang sebenarnya kami saling melengkapi satu sama lain. Oke, jadi sebenarnya pasien itu bisa datang ke SPKFR dalam kondisi apapun, bahkan nggak harus sakit, pada kondisi sehat pun bisa datang. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang itu biasanya memiliki disabilitas sendiri. Jadi misalnya kalau orang yang sehat pun bisa jadi misalnya dia mau bertambah sehat atau mempertahankan kesehatan atau kebugarannya, itu bisa datang ke tempat kami. Kemudian untuk orang-orang yang sakit macam-macam, dari anak sampai dewasa sampai orang tua itu juga bisa datang ke SPKFR. Contohnya kalau pada anak, misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memiliki keterlambatan tumbuh kembang, itu bisa kami evaluasi dan kami programkan untuk terapi tumbuh kembangnya. Kemudian kalau pada orang-orang dewasa, terutama misalnya pada penderita nyeri, misalnya nyeri punggung bawah, atau misalnya orang-orang yang nyeri tangan, pergelangan tangan, atau merasa kesemutan di ujung-ujung jari tangannya, itu bisa datang juga. Itu bisa kami berikan terapi-terapi fisiknya seperti itu. Kemudian kalau pada geriatri atau pada orang yang sudah lanjut usia, itu bisa juga datang misalnya dengan keseimbangan yang terganggu, atau misalnya terasa tidak bugar, tidak sesak, terasa sesak misalnya, atau misalnya sedikit-sedikit mudah capek, atau misalnya ada terasa nyeri di lutut kanan kiri suka kletak-letuk. Nah, itu bisa datang ke tempat kami. Untuk pelayanan rehabilitasi medik sendiri di Rumah Sakit Dedi Jaya, kami banyak berfokus pada nyeri. Jadi pada dewasa muda ataupun lanjut usia yang memiliki nyeri dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya bisa kami layani di rehabilitasi medik di Rumah Sakit Dedi Jaya. Mungkin kalau ada beberapa yang pernah mendengar mengenai tapping untuk nyeri atau untuk menguatkan otot atau untuk meningkatkan fleksibilitas sendi, itu juga nanti bisa kami berikan pelayanannya di Rumah Sakit Dedi Jaya. Untuk pelayanan rehabilitasi medik sendiri memang terbagi menjadi dua, ada di rawat jalan dan juga di rawat inap. Kalau untuk di rawat inap, misalnya pada anak yang mungkin lendirnya banyak atau merasa sesak atau yang batuk terus-menerus, itu bisa kami berikan pelayanannya. Kemudian pada pasien-pasien pos atau pasca operasi, itu untuk mobilisasinya, itu nanti bisa kami bantu juga. Kemudian kalau untuk pasien rawat jalan atau di poliklinik, itu biasanya nanti datangnya rutin, bisa 2 kali seminggu. Kemudian nanti setiap bulan akan kami evaluasi. Jadi memang untuk
Pelayanan rehabilitasi medik sendiri bisa dirawat jalan dan juga dirawat inap. Nggak ada. Jadi kalau mau datang ke tempat kita, ke Rumah Sakit Dedi Jaya, mau datang ke poli rehab mediknya, datang aja langsung, nggak usah ragu-ragu, nggak usah banyak mikir-mikir. Pokoknya kalau misalnya memang ada rasa gangguan atau tidak nyaman, bisa datang aja langsung. Nah, itu mesti datang ke polinya. Oke. Jadi untuk menjaga kesehatan, terutama katakanlah di usia yang produktif ya, itu yang pertama memang harus aktif terus. Jadi bukan cuma soal aktivitas sehari-hari, tapi memang mengutamakan di olahraganya. Jadi sebagai patokan mudahnya itu kita harus berolahraga itu 1 minggu 150 menit, atau bisa dibagi menjadi 5 kali seminggu dan setiap kali olahraga minimal 30 menit. Kemudian yang kedua, perhatikan juga untuk pola makannya. Jadi memang tidak boleh makan yang hanya nasi saja atau sayur saja atau lauk saja, itu tidak boleh. Memang perlu makan itu seimbang. Jadi nasinya ada atau karbohidratnya ada, lauknya atau proteinnya ada, dan sayurannya juga ada atau serat seperti itu. Kemudian yang paling terakhir adalah memang harus istirahatnya cukup. Jadi istirahat atau tidur itu juga sebenarnya termasuk terapi. Jadi memang minimal dalam 1 hari itu harus tidur 8 jam sehari dengan waktu yang sesuai ya, bukan yang bergadang seperti itu.